Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan diskusi mengenai materi yang telah kami presentasikan kemarin. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Dari kelompok 1, dia ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Lani Caksono, A1C318015, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pentingnya dan bagaimana manajemen keuangan pendidikan yang baik? Baik, pertanyaan tadi, apa pentingnya dan bagaimana manajemen keuangan pendidikan yang baik? Apakah seperti itu? Ya, seperti itu. Baik, dari kelompok 1, apa ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Lega Cantika, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memanajemen keuangan pendidikan? Baik, pertanyaannya saya ulangi. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memanajemen keuangan pendidikan? Apakah Ya, begitu? Baik. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Syara, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok penyaji, berapa persen kenaikan biaya pendidikan rata-rata per tahun di Indonesia? Terima kasih. Baik. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 2. Untuk kelompok 2, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, kita lanjutkan saja ke kelompok 3. Apakah boleh? Lanjut. Kepada kelompok 3, apakah ada yang bertanya? Saya Wela Melisa, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah? Baik. Selanjutnya kelompok 3, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Perayus Manita, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, tentu pengeluaran pendidikan sangat bervariasi dari tahun ke tahun karena perubahan harga. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Baik, saya ulangi pertanyaannya kepada Saudari Vera. Seperti yang kita ketahui, pengeluaran pendidikan sangat bervariasi dari tahun ke tahun, perubahan harga. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apakah betul? Ya, betul ini. Baik, selanjutnya kepada kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Amelia Putri ingin bertanya, tadi kan kelompok 4 sudah menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan itu merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Nah, itu maksudnya gimana ya? Boleh dijelaskan kembali? Terima kasih. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat diterpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Lalu penjelasannya seperti apa? Apakah begitu? Baik, selanjutnya kepada
Kelompok 5, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Novita Dwi Putri, NIM A1C3181029 ingin bertanya. Yang mana yang lebih baik antara asuransi dan tabungan? Dan bisakah teman-teman beritahu kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. Baiklah, saya Nadia Natalia Simamora, NIM A1C318016, ingin bertanya, apakah biaya pendidikan hanya berurusan tentang uang saja atau ada yang lain? Terima kasih. Maaf, suaranya terputus-putus. Boleh diulangi pertanyaannya? Apakah biaya pendidikan hanya tentang uang saja atau tentang yang lain juga? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apakah biaya pendidikan hanya berurusan dengan uang saja, ataukah ada yang lain? Apakah benar? Iya, begitu. Baik, selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Lila, perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, apa saja instrumen keuangan yang bisa dipilih untuk menyiapkan dana kesehatan anak dan berapa dana yang sebaiknya dialokasikan? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa saja instrumen keuangan yang bisa dipilih untuk menyiapkan dana kesehatan anak dan berapa dana yang sebaiknya dialokasikan? Apakah begitu pertanyaannya? Ya, benar. Baik, selanjutnya kepada kelompok 7, apakah ada yang bertanya? Kepada kelompok 7, apakah ada yang bertanya? Baik, tadi kan ada kelompok 2 yang terlewatkan. Apakah dari kelompok 2 ada yang bertanya lagi? Ada. Silakan. Sebenarnya saya mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Jadi saya Muhammad Akbar Pisnaji. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, yaitu apakah pembiayaan pendidikan memiliki model? Jika pembiayaan memiliki model, tolong sebutkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar. Kepada kelompok 7, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ini dilewatkan Bella ya. Jawab dulu. Lanjut. Baik, karena mungkin kelompok 7 ada halangan sinyal atau bagaimana, jadi kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu dari Saudara Langgeng, apakah pentingnya dan bagaimana manajemen pengelolaan pembiayaan keuangan pendidikan yang baik itu? Baik, pertanyaan akan saya jawab sendiri. Karena dengan melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selanjutnya, lalu bagaimana pengelolaan biaya pendidikan yang baik itu?
Pengelolaan biaya keuangan sekolah perlu diawali dengan perencanaan yang sebaik-baiknya, karena perencanaan akan menjadi peta atau pedoman jalannya pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Pengelolaan administrasi keuangan sekolah juga menerapkan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat berjalan dengan transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Apakah cukup jelas kepada Saudara Langgeng? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengelola manajemen keuangan pendidikan itu akan dijawab oleh kepada Saudara Ari. Kepada Saudara Ari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lega Cantika. Yang pertanyaan adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan pendidikan. Ya, di sini manajemen keuangan pendidikan memiliki prinsip-prinsip, yaitu pertama, transparansi, yang artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang kedua, ada efektivitas, yang dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, ada efisiensi, adalah perbandingan terbaik antara masukan input dan keluaran output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pendidikan. Terima kasih. Kepada Saudari Lega, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Hikmah Syara, akan langsung dijawab oleh Saudari Yuni. Kepada Saudari Yuni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hikmah Syara terkait kenaikan biaya pendidikan rata-ratanya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sama-sama kita tahu saat ini rasanya sulit bagi kita untuk menemukan sekolah yang tidak menaikkan biaya pendidikan seperti uang pangkal, biaya masuk sekolah, maupun iuran-iuran sekolah. Terkhusus di negara Indonesia, nah kenaikan dari rata-rata biaya pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari kenaikan inflasi. Dengan adanya kenaikan inflasi yang ada, itu dapat menjadi pemacu dari kenaikan biaya pendidikan. Kenapa? Karena naiknya inflasi artinya bisa naik bahan-bahan pokok seperti beras, telur, dan lain-lain. Nah, kenaikan bahan pokok tersebut membuat masyarakat membutuhkan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat di sini salah satunya adalah guru. Sehingga apa? Karena banyaknya kebutuhan, naiklah pula gaji guru. Jadi dia berjalan segaris lurus gitu. Nah, karena sudah naiklah gaji guru, akibatnya apa? Biaya-biaya pendidikan itu juga naik karena mengimbangkan antara gaji guru dengan biaya pendidikan yang ada. Kemudian faktor yang kedua itu dipengaruhi dari sekarang di zaman saat ini orang tua itu sudah tidak pelit lagi dengan pendidikan. Jadi mereka mengupayakan bagaimana anak-anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat mengubah pola pikir perilaku dari anaknya sehingga mereka tidak lagi memperhitungkan biaya. Mereka rela mengeluarkan biaya seberapa besarnya untuk tercapainya pendidikan yang baik berkualitas untuk anaknya. Terkait dari keinginan orang tua itu, ini ada hubungan dengan faktor ketiga, yaitu sekolah berlomba-lomba untuk menaikkan kualitas pendidikannya. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya sangat banyak biaya atau dana yang dibutuhkan sekolah untuk membuat sekolah ini lebih berkualitas setaraf dengan nasional bahkan internasional. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya untuk berapa persen kenaikan biaya pendidikan dan rata-rata per tahun yang ada di negara kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudari Hikmah Syara, apakah sudah cukup jelas?
Terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan oleh Saudari Yuni. Saya sudah memahami. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Akbar Pisnaji akan langsung dijawab oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Akbar, yaitu apakah pembiayaan pendidikan memiliki model? Jika ada, sebutkan. Ya. Ada. Yang pertama yaitu model dana bantuan murni. Nah, model ini merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat. Yang kedua yaitu model landasan perencanaan. Model ini dari negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin. Yang ketiga yaitu model perencanaan pokok jaminan pajak. Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Persentase. Model ini dikembangkan tahun 1920, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Yang terakhir yaitu model perencanaan persamaan kemampuan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara selanjutnya. Negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada Saudara Akbar, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih kepada Saudara Dinda yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya merasa sudah cukup paham dengan jawaban Saudara Dinda. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Wella Meliza akan langsung dijawab oleh Saudari Yuni. Kepada Saudari Yuni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wella Meliza mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Nah, berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi pada pertanyaan Hikmasyarah, yang sangat mempengaruhi yang pertama adalah kenaikan dari harga. Jadi naiknya harga, baik itu bahan pokok ataupun pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi dari pembiayaan pendidikan. Selain itu juga dipengaruhi oleh perubahan relatif gaji guru. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa gaji guru itu semakin berkembangnya tahun, semakin berkembangnya zaman, semakin berubah pula gaji guru yang relatif dengan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya ada faktor dari perubahan dan populasi atau kenaikan dari presentasi siswa. Maksudnya kalau dari sebuah sekolah siswanya semakin banyak, punya pembiayaan pendidikannya pun akan semakin tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada meningkatnya standar pendidikan. Untuk menjadikan sekolah yang berkualitas, dapat standar internasional maupun nasional maupun internasional, nah itu tentunya dibutuhkan biaya yang lebih untuk memenuhinya, baik dari sarana dan prasarana, kemudian dari gurunya, kemudian juga dari buku-buku yang mendukung. Selanjutnya dipengaruhi oleh meningkatnya usia anak dan meningkatkannya ke sekolah. Nah, selanjutnya ada meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya dia sangat mempengaruhi dari pembiayaan pendidikan. Karena semakin kita ingin baik, semakin banyak faktor-faktor dan tujuan dari pendidikan ataupun sekolah tersebut, maka dibutuhkan biaya yang lebih atau naik. Nah, jadi itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi biaya pendidikan. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya kembalikan lagi moderator. Terima kasih. Apakah kepada Saudari Wella sudah cukup jelas? Terima kasih kepada Saudari Yuni yang sudah menjawab pertanyaan dari saya sudah memahaminya.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Vera Yusmanita akan langsung dijawab oleh Saudari Valen. Kepada Saudari Valen dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vera Yusmanita mengenai pengeluaran pendidikan yang sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Nah, di sini sebagaimana menyangkut ke pertanyaan sebelumnya, pengeluaran pendidikan itu pasti bervariasi dari tahun ke tahunnya karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kenaikan harga atau inflasi di masyarakat. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya itu? Yang pertama, untuk anggaran pendidikan sendiri itu sudah dikeluarkan dari anggaran pemerintah sebesar 20%. Selanjutnya ada anggaran dari APBN daerah atau anggaran pembelanjaan biaya daerah. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hal yang jika diperlukan nanti dibuat seperti tabel perincian apa saja yang sekolah butuhkan untuk melaksanakan pendidikan untuk diajukan lagi kembali kepada pemerintahan di daerah dan pemerintahan di pusat. Jadi seperti itu cara negara untuk mengatasi bagaimana adanya variasi dari pembiayaan dalam bidang pendidikan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada Saudari Vera, apakah sudah cukup jelas? Baiklah, terima kasih kepada kalian. Saya sudah memahami jawabannya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan dari Saudari Asti Amelia Putri akan langsung dijawab oleh Saudara Ari. Kepada Saudara Ari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Asti Amelia Putri. Tentang pertanyaannya adalah pembiayaan pendidikan adalah komponen esensial dan tidak bisa dipisahkan dari KBM atau proses belajar mengajar. Jelaskan maksudnya. Oke, di sini maksudnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program. Pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Untuk dapat tujuan pendidikan yang optimal, salah satu hal yang penting yaitu mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Jadi, pembiayaan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada Saudari Asti, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih kepada Saudara Ari atas penjelasannya. Saya sudah memahaminya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Saudari Novita Dwi Putri. Akan langsung saya menjawab. Sebenarnya asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebenarnya keduanya sama-sama menguntungkan. Namun, optimal atau tidaknya tergantung dari si pengguna. Dengan kata lain, dilihat juga kebutuhan dan kondisi keuangan dari si pengguna. Nah, pada tabungan pendidikan tetap ada asuransi, tetapi yang dijamin hanya untuk target dana yang akan diperoleh. Jadi, jika nasabah meninggal, ahli waris akan mendapatkan dana yang menjadi tujuan si nasabah. Sedangkan pada asuransi pendidikan, jika tertanggung meninggal, maka si ahli waris akan mendapatkan dana sebesar uang pertanggungnya serta hasil investasinya. Nah, tabungan pendidikan ini cocok dipakai untuk mempersiapkan dana pendidikan dalam jangka waktu yang pendek, antara 2-5 tahun. Karena hasil yang diberikan hanya sekitar 3 hingga 7%. Sedangkan asuransi pendidikan memberikan hasil yang lebih besar daripada tabungan pendidikan karena ditempatkan pada reksadana. Nah, dalam jangka waktu pendek, tabungan akan memberikan jaminan hasil yang akan diperoleh, sedangkan asuransi tidak. Pada tabungan, tidak terdapat biaya besar, biasanya hanya biaya administrasi. Sedangkan pada asuransi ada biaya akuisisi yang cukup besar dan biasanya dipotong hingga tahun ke-6. Selain itu, pada asuransi pendidikan terdapat biaya asuransi, sedangkan pada tabungan pendidikan, biaya asuransinya ditanggung oleh bank. Kepada Saudari Novita, apakah sudah cukup jelas?
Sudah jelas, terima kasih Saudari Hani. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu dari kelompok 6. Pertanyaan dari Saudari Nadia akan langsung dijawab oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Natalia mengenai biaya pendidikan hanya berurusan tentang uang saja. Nah, jadi biaya pendidikan tidak hanya berurusan dengan uang saja, tapi dalam bentuk barang ataupun tenaga. Jadi biaya pendidikan tidak hanya tentang uang saja. Dalam aspek barang dan tenaga yang berada dalam lingkup pendidikan seperti sekolah, pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan. Dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan jika dikelola serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Apakah sudah cukup jelas? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Kholila. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Saudari Yuni. Kepada Saudari Yuni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kholila. Apa saja sih instrumen keuangan yang bisa dipilih untuk menyiapkan dana kesehatan anak? Nah, dan juga berapa dana yang sebaiknya dialokasikan. Jika harus menyiapkan dana kesehatan, terutama kepada anak, kita dapat membelikan atau membeli polis asuransi yang memberikan perlindungan bagi kesehatan anaknya. Nah, sedangkan untuk biaya rawat jalan, kita dapat menyediakan dana yang ditempatkan pada tabungan saja. Jangan tempatkan dana kesehatan ini pada instrumen yang tidak liquid atau tidak mudah kita jual. Jadi kita bisa pada hal-hal yang lebih mengecilkan resiko. Karena biaya untuk rawat jalan biaya ini kita keluarkan relatif kecil sehingga dapat kita tanggung. Dana yang kita alokasikan untuk asuransi jiwa dan juga perlindungan dari kesehatan ini bisa sekitar 10-15% dari pendapatan kita. Dapat membeli asuransi kesehatan murni atau membeli asuransi jiwa yang mengcover resiko kesehatan dan juga penyakit kritis. Jadi intinya adalah pintar-pintar dalam memilih asuransi. Untuk asuransinya 10-15%. Itu jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kholila. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih kepada Saudari Yuni atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas. Baik, selanjutnya kepada kelompok 7. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, silakan. Saya Enda Febri, NIM A1C3181033, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, menurut Anda bagaimana kondisi pembiayaan di desa, apakah sudah optimal atau belum? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 7, apakah ada yang bertanya lagi? Saya ulangi kepada kelompok 7, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak, pertanyaan Enda Febri akan langsung dijawab oleh Saudari Valen. Kepada Saudari Valen dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Enda Febri mengenai pembiayaan pendidikan desa apakah sudah optimal. Jadi ini ada beberapa desa yang bisa dikatakan sudah optimal, tapi masih banyak desa di Indonesia yang belum mendapatkan biaya pendidikan yang bisa dibilang baik. Bahkan bisa dibilang biaya pendidikan di beberapa desa di Indonesia itu masih terlihat buruk karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang
sangat penting digunakan oleh siswa seperti alat-alat labor, lapangan olahraga, dan beberapa lab yang bergabung di dalam satu ruangan. Nah, menurut saya, biaya pendidikan di desa itu kurang diperhatikan karena mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang terutama itu jarak. Jarak dari sekolah ke dinas dan pemerintahan itu sangat jauh, sehingga pendidikan di desa itu kurang dilirik dan terjadilah biaya pendidikan di desa itu kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada Saudari Enda, apakah sudah cukup dipahami? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Saya ulangi kepada kelompok 7, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Baiklah, diskusi pada malam hari ini akan saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.